Seperti yang kalian tahu, kalau gue sangat stres dan pengen libur. Karena apa? Karena setelah gue upload video sebelumnya, gue mendapatkan tugas magang dan les tambahan di sekolah gue, yang artinya gue hanya mendapatkan libur cuman seminggu. Gila itu, asal kalian tahu ya, kalau teman-teman gue dapat libur 2 minggu lebih. Dan sekarang kegiatan MPLS sudah mau dekat, yang dimana gue bakal bolak-balik rapat nggak jelas gitu loh. Ya BTW gue lupa beritahu ya, gue OSIS dan bukan OSIS yang Sigma si paling keren gitu atau gimana. Gue cuman NPC biasa doang sih di situ. Ya mungkin nanti pas gue upload konten ini siswa-siswi udah balik ke sekolah buat ikut kegiatan MPLS gitu. Dan itu membuat gue kepikiran tentang struktur di kelas, karena gue tiba-tiba keingat sekolah. Ya lebih ke peran jabatan di kelas saya sih gitu. Ya yang kayak kalian tau lah, ada ketua kelas, ada wakil, bendahara, yang gitu-gituan. Kalau gue sih terakhir pas SMP tuh pengalaman terakhir gue ya cuman jadi wakil ketua kelas sih. Wakil lah ya kita manggilnya. Itu bener-bener ampas banget gue di situ cuman jadi NPC. Mungkin itu kalau disamain sama NPC Stardew Valley itu nggak jauh beda pas gue jadi wakil dulu tuh. Tapi apakah pas SMK ini orangnya aneh-aneh semua? Tentu tidak, karena gue nggak jadi siapa-siapa sih. Tapi bener, gue beneran semenjak gue SMK ini yang jadi ketua kelas macamnya itu tugasnya bener-bener sesuai jabatannya gitu. Kecuali wakil ketua kelas itu gue nggak tahu kutukan atau gimana lah. Tapi kenapa wakil itu kayak bener-bener nggak ada kerjaannya gitu loh, malah nggak dianggap gitu kehadirannya di peradaban bumi maupun isekai. Pas gue SMP bahkan gue sendiri pernah jadi wakil, bener-bener kerjanya nggak ada beda sama tingkat pengangguran tahun ini gitu. Berbeda dengan ketua kelas. Ya kalau ketua kelas gak apa gue jelasin gimana banget sih, karena memang beragam aja tingkahnya. Jadi gue nggak bisa bilang kalau semua ketua kelas itu sama aja. Tapi ada satu nih, entah kenapa dari gue SD sampai SMK itu orang yang jadi ketua kelas rata-rata disuruh sama wali kelas gue gitu. Dan yang disuruh itu tuh ada satu tipe, yaitu pemalas tapi pintar. Gue juga heran, itu semua berawal dari gue SD tuh dulu, gara-gara ketua kelas gue orangnya pintar gitu. Gue jadi nerapin mindset kalau ketua kelas itu harus pintar. Tapi sekarang sih gue udah nggak mikirin kayak gitu sih, udah terhapus lah mindsetnya. Betul, tadi gue udah bilang ya kalau gue anggota OSIS. Jadi sebenarnya tahun lalu ada kegiatan MPLS ya, dan ya kami OSIS disuruh jadi mentor buat adik-adik kelas 10 gitu loh. Gue jadi mentor di jurusan DKV ya. Singkatnya dalam kegiatan itu kami disuruh bawa adik-adik kelas ke kelas mereka lah, untuk kenalin wali kelas, kepala jurusan mereka, sama beberapa guru lain gitu. Dan kami mentornya juga liatin kejadian di dalam kelas gitu. Terus pas wali kelasnya udah kenalin diri segala macam, wali kelasnya pun bertanya hal yang bisa merusak keseimbangan kelas dan isekai gitu. Kalau kalian tebak gurunya bakal tanya siapa yang mau jadi ketua kelas, hampir bener, itu dikit lagi sebenarnya. Yang sebenarnya ditanya tuh gini, kira-kira siapa yang cocok jadi ketua kelas dia? Coba kamu pilih adik-adiknya. Itu banyak banget yang liatin gua kira dari awal tuh gurunya bercanda gitu loh. Rupanya dia nanya beneran, dia tanya serius gitu. Jadi ya gue lihat yang depan malah geleng-geleng kepala, gue lihat yang belakang lebih geleng-geleng kepala. Itu gue udah merasa nasib mereka tuh ada di pilihan gue gitu loh. Ujung-ujungnya ada yang kepilih, cuman sebentar doang gitu. Habis itu dia diganti. Jujur sih orangnya rata-rata mau-mau aja kalau disuruh sebenarnya. Dan gak jarang ketemu yang suka ngeluh sih yang kayak gini. Lah, nah apa lu? Ya biasalah, gue nyesel banget disuruh jadi ketua kelas gitu. Kenapa malah gue ya yang dipilih? Padahal kan masih banyak gitu yang lebih bagus. Ya namanya juga awal-awal sekolah pasti dipilih random lah gitu. Lagian juga ketua kelas doang pun. Untuk secret sih masih kayak biasa ya, kayak suka nyatat sesuatu yang kadang-kadang gak payah dicatat gitu. Gue juga bingung kenapa rata-rata secret itu tulisan mereka estetik dan berfont. Lo tau kan font yang di app gitu yang beda font, beda bentuk hurufnya? Nah itu ada di secret. Dan dari gue SD sampai SMK lagi, memang apa ya, sekretaris gue tulisannya lebih bagus daripada Times New Roman gitu. Lah gue udah kayak penulisan di dinding Mesir kuno lah, mungkin lebih jelek daripada itu malahan. Dan apa-apa tuh serba nyatat gitu. Tulis catatan di papan lah, tulis laporan kehadiran dicatat lah, kalau ada temen yang ngomong dicatat lah. Itu gue curiga jangan-jangan dia pegang Death Note gitu. Nah karena itu kan gue merasa kayak agak aneh kan sama dia. Terus itu kayak tau gak? Tapi sebenarnya nggak heran juga sih kalau secret bakal seperti itu. Karena dalam pekerjaan juga secret itu tangan kanan bosnya. Ya wajar lah kalau dia sibuk nyatat buat bantu atasannya gitu. Ya selama dia nggak catat kata-kata terakhir temennya tadi sih. Sementara tugas bendahara yang suka nyanyi di kelas cuman liriknya kayak
pengemis gitu. Tapi nih bendahara pada umumnya kan suka meras duit ya sambil marah gitu ke orang lainnya. Kayak bendahara adik kelas gua gitu. Gua kan pernah tuh mau turun buat jajan kan. Tiba-tiba ada bendahara adik kelas gua gitu buka pintu, terus bentak-bentak ke teman dia di luar minta uang kas depan orang rame gitu. Kalau singkat gua dibilang, "Woi, mana uang kas lu? Lu kalau nggak bayar nggak usah masuk lu ya." Gue sendiri aja sampai kaget banget. Itu gue rasa kalau lamar kerja jadi koruptor udah pasti keterima gitu. Ntar uang daftar kerjanya pakai uang kas kelas dia mungkin. Oke, kembali ke topik. Dan tapi bendahara di kelas gue ini sedikit agak unik dan menarik. Bendahara gue malah minta kayak biasa, dan kalau nggak mau bayar ya udah dia langsung cabut gitu. Kayak gini. Woi, uang kasnya mana? Bayar terus lah cepet. Hah? Gak ada duit gue. Beneran dah, gue besok bayar sekalian. Lagian juga tinggal minta aja besok gue bayar. Mana tahu tugas gua, apa mana ngerti kayak ginian, kenapa ngemis pantesan lu ya. Bapak lu mah. Ya jadi ya sebenarnya yang gue cerita ini nggak semuanya begitu, tapi ya kurang lebih gitulah ya rata-rata jabatan yang gue lihat dari gue SD sampai SMK. Lagi. Tapi kalau gue sebagai villager Minecraft atau disingkat sebagai NPC di kelas, gue selalu membayar uang kas tepat waktu dan enggak melenceng waktunya. Gila, itu rasanya kayak udah sigma banget gue, woy lah. So, jadi ini gue recordnya setelah gue selesai ngedit, dan ya gue udah cukup capek banget ya karena gue ngeditnya push banget, dan ini siap di hari Kamis tanggal 24 ya kalau nggak salah gue. Dan nanti gue upload tanggal 28. Dan ya ini gue push juga bukan karena gue gimana ya kekejar deadline atau gimana kali, karena di tempat magang gue itu nggak ada kerjaan gitu. Jadi daripada gue nganggur gitu ya, mending gue cari kerjaan gitu. Udah gue ngedit, rupanya gue nggak expectnya sampai siap gitu. Dan emang posisinya di kantor itu tuh bener-bener kosong gitu, kosong waktunya. Jadi saking bosen ya, saking gebunnya bukan kami sih, temen gue tuh sampai tidur gitu. Dan ya udah berapa kali gue bilangnya di komunitas, kalau nggak salah gue sama Discord, kalau nggak salah IG juga, itu gue ada bilang kalau memang di sebelumnya itu gue lupa kerjain komik sama short, karena emang banyak banget kerjaan gue, dan itu goblok banget, akun gue jadi kosong gitu, jadi sepi gitu. Dan btw nanti gue bakal live di TikToknya si Alip buat mabar gitu, main game segala macam, dan jangan lupa mampir ya. Dari situ ya kami ngomong-ngomong lah, main game gitu. Dan betul jangan lupa join ke Discord server Alo gitu. Di situ ada gua dan Alif sebagai ownernya. Dan ini ada beberapa bagian yang belum gua nyelesain. Nah, gua belum revisi segala macam ini video. Jadi ya gua juga ada lapar sih. Udah, gua mau makan bentar lah, gua cabut dulu. Bye.